Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur boleh berada di Mesbah Doa pada malam hari ini. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada perkara yang ajaib yang akan terjadi. Sebab itu mari kita datang dengan hati yang berharap sungguh akan hadiratnya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mulai Mesbah Doa ini. Kami berikan keluasan Tuhan buat hadirat-Mu bekerja. Hadirat-Mu Tuhan yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Sebab itu mari nyatakan pribadi-Mu malam hari ini melalui pujian dan penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan. Biar ada perkara yang ajaib sehingga orang boleh melihat, menyaksikan bahwa Yesus yang disembah itu adalah Tuhan satu-satunya selangit dan bumi. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam Yesus. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu kekuatan, yes. Hadirat-Mu kekuatan, iman kami teguh, imanku teguh, mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam panggil Yesus. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan-Mu, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu penuh damai, Kau melakukan perbuatan-Mu yang ajaib hari ini. Walau di tengah seperti kasih-Mu yang tak terjangkau oleh pikiran manusia, bahkan melakukan saat ini Tuhan. Hati kehadiran, biar musik saja naikkan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan doa di hadapan hadirat-Nya. Oh syakatakan Surga dinyatakan atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. yes. Pada saat seperti kerinduan Yesus agar surga itu ada di bumi. Ya, Saat ini mari berdoa minta. Korata karalaba sekaralaba sando, risa karalaba sekaralamo, korata karalaba se, korasa karalaba sande. Biar seperti Bartimeus datang dengan buta, lahir dengan buta, berjumpa dengan Yesus, dia dapat melihat. Biar hari umat-Mu melihat kemuliaan dan mengalaminya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. oraka masyakata karana kamarada. Kami percaya Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, oraka masyakata karana kamarada. Curahkanlah kuasa mujizat-Mu, curahkanlah kuasa kesembuhan malam hari ini. Oh syakamarada, oh rada kamarada, curahkanlah kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Curahkanlah sekarang. Raka baba 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 oh syakam haleluya. Oh, angkat tangan saudara, angkat
Curahkan malam ini kuasa-Mu Tuhan. Curahkan malam ini kuasa-Mu. Mengalir tengah-tengah umat-Mu malam hari ini. Saudara mulai terima kuasanya malam hari ini. Terima kuasanya malam hari ini. Mengalir sekarang. Mengalir. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan curahkanlah kuasa-Mu. Percaya mujizat terjadi di tempat ini. Di tempat masing-masing akan terjadi mujizat. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Curahkan. Mengalir sekarang kuasa Tuhan. Kuasa mujizatnya mengalir. Semua sakit kanker, tumor, semua kami hardik dalam nama Yesus. Diabetes, gagal ginjal, semua sembuh sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Orakama sakata karana kamarana kapapa sakara. Orekama pasakata karana kapapa takarana. Orakama sakata karana kama. Lakukanlah mujizat-Mu malam hari ini. Lakukanlah mujizat-Mu malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja tengah-tengah umat-Mu malam hari ini. Orakama sakata karana rakama. Sementara sabda firman-Mu disampaikan, Engkau bekerja melalui iman percaya anak-anak-Mu. Melalui iman percaya anak-anak-Mu mengalir kuasa kesembuhan mujizat di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu malam ini. Orakama sakata karana kamara rakama. Orakama sakata kara. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Sebanyak urapi Tuhan anak-anak-Mu semua. Berikan hati yang percaya kepada firman-Mu. Berikan hati yang percaya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, berkati firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu jadi kebenaran buat kami Tuhan. Supaya setiap kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami mengalami firman-Mu, kami mengalami mujizat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur padamu malam hari ini Tuhan. Sebab di dalam satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi, yang kepada yang telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi, supaya di dalam namanya itu nama Yesus, bertekuk semua lutut, mengaku semua lidah bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih. Dan dalam nama itu kami berdoa malam hari ini. Berfirmanlah sekarang Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa masuk kepada mesbah doa malam hari ini Bapak Ibu. Malam hari ini saya kasih tema yaitu iman yang tidak mudah menyerah Bapak Ibu. Banyak orang saudara, awalnya beriman tapi akhirnya nggak beriman. Tetapi saya rindu begini, lewat kepada firman Tuhan hari ini. Iman yang tidak mudah menyerah. Artinya bisa menyerah saudara. Tapi saya berdoa malam hari ini, iman yang tidak mudah menyerah. Katakan sama-sama, mulai malam hari ini, iman saya
tidak mudah berubah. Katakan, tidak mudah menyerah. Katakan saya, saudara. Katakan yes. Mari buka Alkitab saudara sama-sama. Kita akan belajar tentang 2 orang buta, Bapak Ibu, yang mengalami mujizat, saudara. Mari kita baca dari Matius 20 ayat 20 sampai Matius 20 ayat 29 ya. Sebentar, oke. Yuk bersama dengan saya baca sama-sama yuk. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ayat 9. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu hendaki supaya aku perbuat bagimu? 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti. Wow, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 2 orang buta ini, mirip-mirip kisah dengan Bartimeus, Bapak Ibu. 2 orang buta. Buta itu, Bapak Ibu, adalah, kalau kita boleh memilih salah satu, Bapak Ibu. Nggak punya tangan satu atau nggak punya mata 2, saudara pilih mana, saudara? Kalau boleh semua, toh. Tapi saudara, kalau nggak punya mata ini susah banget, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu? Keterbatasan mereka sangat besar. Tetapi saudara, mungkin masalah saya tidak buta, Pak. Oke. Tetapi yang pasti, banyak tantangan dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita putus asa. Betul, Bapak Ibu? Nah, banyak orang menyerah gitu ya ketika doa mereka awalnya mungkin bersemangat, saudara ya, bersemangat berdoa sama Tuhan, tetapi karena doa-doa mungkin belum terkabul oleh Tuhan, saudara, sehingga di tengah jalan mereka mulai menyerah, saudara. Tetapi kisah orang buta dalam Matius 20 ayat 9-34 ini, saudara, mengajak kita supaya kita memiliki iman yang teguh, saudara. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita jangan mudah berputus asa, jangan mudah menyerah terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita ambil contoh, saudara, Bapak orang beriman pun pernah menyerah dengan imannya. Padahal Tuhan sudah janji kok, bahwa dia akan punya anak. Tapi karena iman istrinya lemah, itu Sarah, Bapak Ibu. Udah kawin aja loh, dia kawin, Bapak Ibu. Harusnya Abraham jangan mau. Karena dia yakin Tuhan berikan. Abraham mau, Bapak Ibu. Problem kita sampai hari ini. Betul, Bapak Ibu? Nah, iman. Dikatakan Abraham bapak orang beriman. Tetapi dia pun, makanya saya katakan temanya, jangan iman yang tidak mudah menyerah, saudara. Karena Abraham pun pernah menyerah, saudara. Wah. Nah, apa yang membuat iman orang buta ini tetap kuat, saudara? Padahal tengah jalan, saudara, mereka dimarah-marahin oleh murid-murid Yesus, saudara. Mereka dimarah orang banyak, saudara. Nah, bagaimana mereka bisa tetap percaya meskipun ada rintangan, saudara? Doa saya malam ini kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Biarlah sekalipun ada tantangan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, saudara, jangan pernah berhenti beriman, saudara. Amin, Bapak Ibu. Sebab iman itu, Bapak Ibu, itu seperti konduktor, saudara. Seperti penghantar, saudara. Itu yang mengalirkan kuasa Tuhan pada kita. Jadi kalau kita lemah, berarti nggak ada lagi penghantar kepada hidup kita, saudara. Sebab hari saya pengen sampaikan, saudara, bagaimana supaya seperti iman dari orang buta ini tidak pernah menyerah, saudara. Berapa saudara pengen iman saudara nggak pernah menyerah, saudara? Wah, saya juga pengen, saudara. Sekali saya khotbah hari ini, saudara, pengen juga iman saya nggak pernah menyerah, saudara. Karena yang namanya manusia, saudara, bisa menyerah, saudara. Tapi saya pengen bagaimana supaya kita nggak merah. Nah, kita lihat, saudara, ayat 30, saudara, dikatakan begini. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru,
Berarti gini saudara, saya percaya ini orang buta ini udah sering mendengar lewat ini Yesus ini. Sudah sering mendengar lewat nih. Orang buta itu kan pendengarannya sangat kencang saudara. Oh Yesus lewat, Yesus lewat. Tapi saudara, yang hebatnya itu gini saudara. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, penyebutan saudara, Yesus anak Daud itu tidak sembarang orang mengenal. Makanya kunci pertama saudara, kalau kita pengen iman kita tetap tidak menyerah saudara, yaitu iman yang mengenali siapa Yesus. Orang bisa mengkhotbahkan siapa Yesus, dia bisa kenali khotbah siapa Yesus. Secara intelektual mereka bisa khotbahkan siapa Yesus, bagaimana Yesus. Tetapi iman yang mengenali siapa Yesus belum tentu semua bisa saudara. Sebab dia tahu bahwa Yesus adalah orang yang diurapi, saudara. Amin, saudara. Bingungnya gini, saudara. Kok justru orang buta yang mengenal siapa Yesus? Orang banyak. Saya percaya orang yang mengiring Yesus pasti banyak juga yang punya pergumulan. Tapi mereka nggak kenal siapa Yesus. Jangan-jangan murid Yesus juga nggak kenal. Yesus orang diurapi loh. Maka sebab Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Amin saudara, saya pengen begini saudara, semua saudara mengenal Yesus. Katakan amin saudara. Coba kita buka saudara. Kenapa ada mujizat ketika dia mengenal Yesus? Coba buka saudara, Lukas 4:18. Baca sama-sama, ini pernyataan Yesus saudara. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia, maksudnya Tuhan telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk siapa saudara? Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow saudara. Ternyata orang buta ini, walaupun dia nggak tahu ayat ini, dia sedang memproklamirkan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi kunci pertama saudara, kalau kita pengen iman kita tidak mudah menyerah atau iman yang teguh adalah kita harus mengenal siapa Yesus. Katakan amin saudara. Banyak orang bisa melihat saudara secara fisik saudara. Bisa dikhotbahkan, wow mujizat Yesus luar biasa. Tetapi secara roh saudara, belum tentu orang bisa mengenal Yesus. Alkitab mencatat saudara, di Matius 13 saudara, mungkin bisa kita baca kali ya. 13 ayat 53 sampai 58 saudara. Yesus itu kan orang Nazaret saudara. Betul Bapak Ibu ya? Orang Nazaret. Dia pergi ke sana, saudara. Kita baca sama-sama. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan, ia pun pergi dari situ. Ayat 54. Setiba di tempat asalnya, itu Nazaret, kampung halamannya nih. Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana perolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Wah, saudara. Terus, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Bayang, lihat saudara. Lalu apa? Mereka kecewa menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 58, baca yang suara keras. Saudara. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat di situ. Wow, saudara. Mereka cuma mengenal Yesus secara fisik. Ini anak tukang kayu, ibunya Maria, saudaranya Simon, Yudas. Wow, saudara. Saudara, makanya saudara lihat, saudara. Yesus gak bisa melakukan mujizat. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu kenal Yesus? Apakah Bapak Ibu kenal Yesus? Oh, saya kenal Yesus cuma sebagai juru selamat, Pak. Ya, saudara selamat masuk surga. Tetapi kuasa Yesus tidak cuma menyelamatkan saudara. Kuasa Yesus tidak cuma menghapuskan dosa saudara. Tetapi kuasa Yesus menyelesaikan seluruh masalah manusia. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Banyak orang sudah nggak percaya dengan mujizat. Oh, Yesus cuma juru selamat, Pak. Yesus sekarang mah saudara dokter, nggak perlu Yesus. Saudara dokter, oke.
Kalau saudara percaya begitu, saudara akan alami. Tetapi kalau saudara percaya dengan kuasa itu, saudara akan mengalami kuasa kesembuhan kah, mujizat kah, apapun namanya, saudara bisa alami. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan cuma kenal Yesus sebatas hanya juru selamat, saudara. Kenallah Yesus sebagai Allah penyembuh, saudara. Amin, saudara. Kenallah Yesus sebagai Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Amin, saudara. Kenal dia. Semakin banyak pengenalan kita akan Yesus, semakin banyak kita bisa menikmati anugerah dan mujizat Yesus. Katakan amin, saudara. Jadi iman sejati, saudara, bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi percaya bahwa dia satu-satunya pengharapan kita. Coba saudara tanyakan diri saudara hari ini. Apakah saya sungguh-sungguh mengenali Yesus, saudara? Apakah saya mencari solusi di luar Tuhan ketika menghadapi masalah, saudara? Kalau udah mepet, baru datang ke Yesus, sudah mentok. Jadi, kalau udah kepepet, baru datang ke Yesus. Harusnya gimana Bapak Ibu? Cari Tuhan dulu, amin saudara. Jangan kepepet dulu, sudah mentok, baru cari Yesus. Tapi Yesus tetap berbaik hatilah saudara. Kalau udah kepepet, baru mentok, datang ke dia, tetap dia terima baik-baik saudara. Dia nggak menolak. Kamu sih nggak nyari saya, nggak begitu dia saudara. Dia pasti kembali menolong kita. Percaya kata amin saudara. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana supaya iman tidak pernah menyerah? Iman yang mengenali Yesus. Jadi untuk mengenali Yesus itu saudara nggak gampang. Kalau saudara baca firman, saudara, kenapa perlu baca firman? Saudara mengenal Yesus. Sebab firman itulah Yesus sendiri. Amin saudara. Semakin saudara merenungkan firman, saudara, semakin saudara mengenal Yesus. Saya ingat saudara, karena saya dulu lahirkan bukan Kristen, saudara. Saya ingat dulu suatu kali pertama saya nangis, saudara. Itu waktu saya SMP. Saya baca Alkitab, saudara. Saya pertama kali saya nangis. Kenapa saya nangis, saudara? Saya boleh baca itu semua, bagaimana Yesus disalibkan, saudara. Berbuat baik, akhirnya disalibkan, saudara. Saya menangis, saudara. Ternyata Yesus itu luar biasa ya. Selama ini aku nggak kenal dia. Saya kasih Tuhan, mari baca firman. Amin Bapak Ibu, supaya kita kenal Yesus. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Jadi iman yang mengenali siapa Yesus membuat iman kita tetap teguh. Yang kedua saudara. Kita baca 31 yuk Bapak Ibu. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Diam. Namun mereka apa Bapak Ibu? Makin keras berseru. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kalau Barnabas bilang, Rabbuni, kasihanilah aku. Nah, level mereka ini saudara, lebih tinggi dari pengenalan Bartimeus. Rabbuni hanya sekedar mengenal Yesus sebagai guru. Tapi dia bilang, Tuhan, anak Daud, yang diurapi. Wow, saudara. Tapi tetap menolong mereka. Amin, saudara ya. Tetapi seorang baik menegur mereka supaya mereka diam, tetapi mereka semakin keras berseru. Bapak Ibu, saat orang buta ini berseru, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban. Sebaliknya mereka ditegur oleh banyak orang dan disuruh diam. Bapak Ibu kalau suruh diam, kira saudara masih ini enggak, saudara? Masih melangkah enggak? Bapak Ibu, bisa dikatakan orang buta itu sudah kelas nomor 2 itu. Atau nomor 3 mungkin di Israel. Mereka punya jubah sendiri saudara. Orang buta itu. Punya jubah sendiri supaya mereka apa? Supaya mereka bisa dibelas kasihani. Saudara. Jadi mungkin, orang buta apa yang bisa kamu buat? Diam. Jangan ganggu guru. Mungkin orang, jangan ribut. Yesus sudah punya waktu buat kamu. Kalian siapa? Kalian cuma orang buta. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah mereka mau mengalami mujizat, saudara. Mereka mengalami tekanan. Tapi mereka enggak menyerah. Mungkin menghadapi persoalan kita, kadang-kadang kita, saudara, kita udah mengalami tekanan, saudara. Masalah kok belum selesai ya? Masih percaya enggak saya sama Tuhan ya? Aduh, saya udah berdoa nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun. Masih percaya enggak kita? Menyerah enggak kita? Tapi lihat, belajar dari mereka ini. Justru iman mereka
semakin teguh saat menghadapi rintangan. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau engkau berdoa sama Tuhan dan makin banyak rintangan saudara hadapi, itu pertanda kepada siapa saudara berharap itu kuasanya luar biasa. Berarti ada kuasa yang menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan justru menyerah. Justru saudara, kalau saudara datang ke dokter nggak banyak tantangan. Betul apa enggak? Siapkan duit aja udah. Pasti ketemu. Tapi kalau datang sama Tuhan banyak tantangan, berarti itu yang benar itu. Kalau saudara ngantri ke dokter yang panjang, Pak, berarti dokternya itu pasti luar biasa. Kalau cuma 1, 2 itu, berarti ini kurang luar biasa nih. Amin, saudara. Kalau banyak tantangannya, wow, saudara. Ini artinya saudara sedang berhadapan dengan yang saudara cari itulah orang yang sangat penting dan punya kuasa. Justru katakan amin, saudara. Namun semakin mereka ditekan, semakin keras mereka berseru kepada Yesus. Inilah gambaran iman sejati. Iman yang tidak menyerah ketika menghadapi rintangan. Justru mereka semakin bertekun, Bapak Ibu. Wow. Amin, Bapak Ibu. Semakin bertekun dalam hidup kita, saudara. Mungkin kita ya udah banyak berdoa gitu ya. Aduh, udahlah nggak usah berdoa lah. Kamu udah berapa lama berdoa? Udah cari lagi yang lain lah. Kamu nggak percaya sih? Di situ ada loh orang pintar. Dia itu berdoa dulu, Bapak kami loh. Baru dia menyelesaikan masalahmu. langsung percaya, saudara. Itu dukun Kristen itu. Ada nggak gitu? Oh ada Bapak Ibu. Dukun Kristen doa Bapak kami dulu. Setelah itu baru. Aduh, saudara. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menyerah. Amin saudara. Ya, mari belajar dari dua orang buta ini. Tidak kenal menyerah. Coba contoh perumahan pendarahan Bapak Ibu. Dia udah 15, udah puluhan tahun saudara ya. Pendarahan. Saya tahu lah Bapak Ibu. Pendarahan itu memang sangat ini. Istri saya pernah pendarahan setahun Bapak Ibu. Badan istri saya itu lemah. Kurang darah. Saudara. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Menolong istri saya. Bayangkan mereka ini udah puluhan tahun. Saudara. Kondisinya nggak makin baik. Tetapi bayangkan di keramaian banyak orang. Perempuan ini justru dia mungkin udah nggak sanggup berjalan. Saudara. Dia mungkin merangkak saudara. Dia merangkak menghampiri Yesus. Mungkin ketendang dia bangkit lagi. Ketendang dia bangkit lagi saudara. Sampai akhirnya dia meraih jubah Yesus. Dia bilang begini. Asal ku jamah saja jumpai Tuhan Yesus, aku akan disembuhkan. Oh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau engkau percaya, malam hari ini, apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, iman saudara akan teguh. Dan iman saudara akan menghasilkan mujizat. Setuju katakan amin saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua saudara, iman yang tetap bertahan meskipun ditolak saudara. Amin Bapak Ibu. Meskipun orang ini ditolak oleh banyak, udah jangan ganggu. Dia tetap pernah menyerah. Tidak pernah menyerah saudara. Sampai dia bisa menghentikan Yesus. Wow. Amin saudara. Saudara, ya apa pernah nggak menghentikan Yesus saudara? Saudara mungkin nggak lihat saudara. Makanya adalah, ya Tuhan tiap jam saudara. Jadi kita tiap jam. Oh kalau saya sih pengen, ya Tuhan tiap detik saudara. Kita memerlukan Yesus. Amin saudara. Mari belajar dari dua orang buta ini saudara. Jangan kenal menyerah. Nah jadi gini, pertanyaan segini. Apakah saya tetap berdoa pada saat jawaban Tuhan terasa lama banget saudara. Kalau nanti itu memang saudara lama banget kalau menanti. Betul Bapak Ibu? Kalau kita yang ditunggu nggak pernah merasa lama. Tapi yang menanti itu lama banget saudara. Nah, ketika kita percaya, walaupun belum Tuhan jawab, kita tetap percaya, itu Tuhan buat akan menjadi suatu kebenaran. Seperti iman Abraham, Bapak Ibu. Sekalipun gak ada dasar berharap, tetapi Abraham tetap berharap bahwa dia akan punya anak. Maka Tuhan perhitungkan sebagai satu kebenaran. Amin Bapak Ibu. Hari ini, malam ini dengar baik Bapak Ibu. Kalau hari ini doamu belum dijawab, dengar, jangan pernah menyerah. Meskipun ditolak, jangan pernah menyerah. Karena Yesus sebentar lagi akan menolong saudara. Amin saudara. Apakah selamanya Yesus nggak menolong mereka? Oh tidak saudara. Apakah Yesus tahu mereka sedang mendengar itu? Yesus dengar. Yesus dengar seruan saudara. Yesus dengar pergumulan saudara. Dia dengar.
Apa yang dia tunggu? Ketahanan saudara untuk menghadapi persoalan. Minggu kemarin saudara, gembala kita masih khotbah tentang perseverance, yaitu ketekunan. Tekun nggak kamu minta kepada aku? Atau langsung menyerah aja, langsung keok, putus asa? Oh enggak saudara. Gembala kita bilang, ketekunan adalah satu langkah menuju keberhasilan. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau saudara mengalami pergumulan berat, sudah sangat berat banget. Percaya saudara, sebentar lagi pasti ada mujizat. Amin saudara. Jangan menyerah di situ saudara. Sebentar lagi pasti ada mujizat. Coba bilang sama saya, kalau saya punya pergumulan, sudah sangat berat banget, sebentar lagi saya akan terima mujizat. Amin saudara. Haleluya saudara. Yang ketiga saudara. Mari baca ayat 32 sampai 33. Dua kali, Tuhan anak Daud kasihlah kami, ayat 32. Baca sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah, saudara, seperti kayaknya ini seperti air di padang gurun ini, saudara. Maknyes ini dalam hati ini. Maknyes. Apa sih sebenarnya motivasi mereka ini, saudara? Untuk tetap bertahan sekalipun ditolak, saudara. Apa sih? Cuma satu, karena dia percaya Yesus pasti bisa menolong dia. Saudara, kalau orang ngantri sembako saja, mau ngantri berjam-jam, amin saudara, cuma mengharapkan mungkin cuma 2 kilo beras, saudara. Ini mengharapkan mujizat besar. Harusnya mau ngantri dong panjang-panjang, amin saudara. Jangan menyerah, karena udah pasti. Kalau ngantri sembako belum tentu dapat loh saudara. Bisa saja pas giliran kita habis. Tapi kalau ngantri sama Yesus, suatu kali begini Bapak Ibu. Saya ke pesta, dulu namanya FA, pas pestanya saudara. Saya udah ngantri panjang-panjang, tepat di depan meja saya semua makan minum habis saudara. Kenapa saya ngantri? Karena saya yakin akan saya makan di situ. Kalau nggak yakin saya udah pulang saya dari tadi. Wih, depan saya habis saudara, habis. Di belakang saya masih banyak saudara. Bayangkan, yang nggak pasti saja dapat, kita mau ngantri. Apalagi untuk datang kepada Yesus. Inilah motivasi daripada kedua orang buta ini. Karena dia yakin, saudara, Yesus pasti sanggup menolong dia. Dan Yesus mau menolong dia. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Lalu kata Yesus, jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Pertanyaan saya gini, kenapa sih Tuhan tanya gitu? Tahu nggak Yesus dia buta? Tahu apa enggak? Ini sama aja. Udah makan nggak makan 3 hari, ya kamu lapar. Kamu apa yang kamu mau? Udah lapar 3 hari Pak. Nggak makan-makan Pak. Apa sih maksudnya? Tuhan ingin kita mengungkapkan iman kita. Saudara. Sebab yang menghentikan Yesus adalah iman mereka. Iman mereka yang menyetop perjalanan Yesus. Iman ini mereka lah. Iman perempuan pendarahan itulah yang menghentikan Yesus. Iman Bartimeus lah menghentikan langkah Yesus. Iman 2 orang buta inilah menghentikan langkah Yesus. Karena Yesus itu nggak bisa melangkah kalau ada orang beriman berseru kepada dia. Karena iman itulah yang menarik kuasa Tuhan. Iman itu yang menarik Yesus datang pada hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan pernah berhenti beriman. Saya juga katakan amin Bapak Ibu. Jadi saudara, Tuhan ingin kita berdoa secara spesifik. Tuhan, anakku Tuhan. Saudara tahu cerita yang anak perumah ibadah saudara, yang anaknya yang anaknya mau mati, betul Bapak Ibu ya? Yairus. Yairus ya. Ini kan satu cerita ini kan, saudara. Yairus. Udah tahu anaknya mati, tapi tetap aja Yesus datang, saudara. Jangan takut. Bapak Ibu dengar baik hari ini. Iman yang teguh, ya tidak mudah menyerah. Iman yang mendapatkan perhatian Yesus. Cari perhatian bahwa Yesus bukan tinggi hati, enggak saudara. Cari perhatian dengan iman saudara. Amin saudara. Pak, iman saudara itu datang dari mana sih Bapak Ibu? Baca firman Bapak Ibu.
baca firman. Ya. Iman saya nggak gede sih Pak. Ya, Tuhan nggak minta gede-gede sebesar gunung, saudara. Cuma minta iman sebesar biji sesawi aja kok. Tapi konsisten. Jangan kadang iya, kadang enggak. Kena penyakit kuman namanya. Kurang iman. Jadi kalau sudah kena kurang iman nih saudara, kita nggak bisa terima kuasa apa-apa saudara. Tapi selama kita beriman saudara, Yesus tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Kalau kita baca semua di Alkitab saudara, maka semuanya adalah mujizat demi mujizat saudara. Yesus punya mujizat atas sakit penyakit, Yesus mujizat atas alam semesta, Yesus punya mujizat atas makanan, Yesus mujizat atas setan, semuanya. Yesus adalah rajanya, pembuat mujizat. Amin saudara. Yang keempat saudara, iman seperti apa yang membuat tidak menyerah? Yaitu iman yang menghasilkan perubahan dan ketaatan saudara. Lihat ayat 34 saudara. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ya apa Bapak Ibu? Ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu apa? Kok dia, wow. Seketika itu juga saudara. Ya memang kadang-kadang saudara tidak seketika itu. Tetapi kadang-kadang seketika itu. Kadang-kadang setelah dia pergi, saudara. Memang Yesus itu sangat kreatif. Tidak selalu pada seketika itu. Ada juga waktu ada orang kusta, saudara. Suruh mandi, pergi. Kemudian, saudara, basuh dirimu. Kemudian cuma 2 yang kembali mengucap syukur, saudara. Banyak cara Yesus untuk menyembuhkan, saudara. Tapi yang pasti, saudara, iman yang menghasilkan perubahan ketaatan itu membuat hati Yesus saudara punya belas kasihan dan menjamah mata mereka, dan dikatakan Alkitab mencatat seketika itu juga mereka sembuh saudara. Jadi Yesus menyembuhkan mereka karena belas kasihan. Percaya katakan amin saudara. Jadi mereka tidak hanya menerima berkat, tetapi mereka memilih mengikuti Yesus Bapak Ibu. Doa saya gini saudara, biarlah iman sejati kita tidak hanya meminta pertolongan, tetapi juga hidup di dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Saya pengen bertanya gini. Apakah saya hanya mencari Tuhan saat saya butuh pertolongan Bapak Ibu? Jadi coba kita tanya refleksi kita. Bagaimana saya merespon berkat Tuhan dalam hidup saya? Saudara. Jangan karena saudara, hari ini belum Tuhan jawab doa kita, kita abaikan semua pertolongan Tuhan masa-masa lalu. Mungkin di masa lalu kita tolong, tapi hari ini kok lama banget ya. Saudara, Tuhan gak berubah. Dia cuma butuh waktu. Dia melihat waktu tepat untuk menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya simpulkan hari ini. Bagaimana memiliki iman yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah kenali Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan saudara. Katakan amin. Jangan pernah menyerah meskipun ada rintangan. Datanglah kepada Yesus dengan iman yang spesifik saudara, dengan penuh keyakinan. Dan setelah bertobat Bapak, setelah terima mujizat, tetaplah mengikut Yesus. Bapak Ibu, dengar baik. Kalau 2 orang buta, dia tolong. Kalau Bartimeus, dia tolong. Kalau perempuan pernah dia tolong. Saya percaya malam ini ada mujizat, dia akan sembuhkan Bapak Ibu. Apapun sakit Bapak Ibu malam hari ini, apapun pergumulan Bapak Ibu malam ini, kita berdoa, percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, anugerahnya tidak pernah berubah sampai hari ini. Percaya Bapak. Kita naikkan saudara satu pujian, setelah itu kita akan berdoa buat kebutuhan saudara, buat pergumulan saudara. Kita naikkan lagu yang dikarang oleh gembala kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Nyanyikan pujian ini seperti 2 orang buta ini jalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak
saudara yang sedang mengalami gangguan pada jantung saudara malam ini, saya mau spesial berdoa dulu saudara. Taruh tangan kanan saudari di dada sebelah kiri saudara. Oh rakamasakatakaranakama. Oh rikamasakatakaranakama. Kalau malam ini kau menaruh Tuhan di hatiku untuk berdoa buat orang yang sakit jantung. Bapakku berdoa malam hari ini, tumpangkan tanganmu malam hari ini, supaya mereka mengalami sakit jantung malam hari ini, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua pembuluh-pembuluh darah jantung terbuka, semua pompa-pompa jantung semua dikuatkan, dan mereka akan memiliki mujizat kreatif. Ada jantung yang baru, ada jantung yang baru terjadi di dalam nama Yesus. Oh rakamasakatakarana. Kedua yang sakit kanker, saudara angkat tanganmu malam hari ini. Oh rakamasakatakarana kamarakama. Oh rakamasaka, khususnya kanker osofaring saudara. Oh rikamasakatakarana kamarakama. Aku berdoa di dalam nama Yesus, semua kanker osofaring Tuhan, bahwa kanker yang lain, apapun sakit kanker yang ada, malam hari ini aku hardik semua, keluar semua di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua sel-sel kanker, semua akar-akar kanker, semua dimatikan di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, mari angkat tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Yang sakit paru-paru Tuhan sembuhkan malam hari ini. Yang sakit pencernaan, sakit lambung Tuhan sembuhkan pada malam hari ini. Yang sakit mata, diabetes Tuhan sembuhkan pada malam hari ini. Aku minta mujizat kesembuhan terjadi malam hari ini di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan. Oh rematik Tuhan sembuhkan Tuhan. Saraf kejepit Tuhan sembuhkan malam hari ini. Oh penyakit tulang belakang Tuhan pulihkan. Aku minta di dalam nama Yesus. Penyakit yang di lutut Tuhan sembuhkan semua. Artritis Tuhan sembuhkan semua di dalam nama Yesus. Bahkan penyakit mata malam hari ini aku berdoa. Mari taruh tangan saudara di mata saudara. Saudara yang mengalami sakit gangguan pada bagian mata, apapun itu, sakit mata apapun itu saudara. Seperti dia menyembuhkan kedua mata kedua orang ini, dia akan pulihkan matamu. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus, semua anak-anak yang menumpangkan di mata mereka, apakah mata plus, apakah mata minus, ataukah gangguan kornea, apakah gangguan retina, apapun sakit penyakit mereka, malam ini seperti kau menyembuhkan dua orang buta ini, maka mata mereka akan dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat mujizat malam ini. Bahkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan mujizat dalam keluarga mereka, aku minta Bapa di dalam nama Yesus, ada mujizat keuangan mereka, ada mujizat keuangan, ada mujizat pemulihan usaha mereka, ada mujizat mendapatkan pekerjaan yang baru, ada mujizat mendapatkan bisnis yang baru, ada mujizat hubungan suami istri, ada mujizat hubungan orang tua dan anak. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus, mereka yang ingin mencapai target-target mereka, aku minta Bapa di dalam nama Yesus, biarlah setiap target-target anak-anak-Mu Tuhan, target penjualan, target omset apapun malam ini aku berdoa supaya semuanya bisa dicapai semua. Kau minta Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami percaya Tuhan, anak-anak bukan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Oh rakama shekata karadaka maradakama. Oh rakam, ku berdoa Tuhan, saudara yang mengalami gagal ginjal, mari taruh tanganmu hari ini di bagian ginjal saudara. Oh raka, ada saya kenal saudara yang sekali gagal ginjal. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan
yang sedang mengalami gagal ginjal Tuhan, aku minta Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mereka mengalami gagal ginjal, aku minta Bapa, aku minta dengan otoritas nama Tuhan Yesus, aku minta di dalam nama Yesus, mereka mengalami ginjal yang baru, mereka memiliki ginjal yang baru, aku minta Bapa di dalam nama Yesus Kristus, ada ginjal yang baru. Aku minta ginjal yang baru malam hari ini Tuhan, sehingga mereka tidak perlu cuci darah lagi, karena mereka memiliki ginjal yang baru. Kami tahu di sorga banyak Tuhan spare part tubuh kami yang ada di sorga, ada stok yang banyak. Soalnya aku berdoa, aku tarik dari sorga turun kepada setiap anak-anak yang mengalami sakit ginjal hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, buat mujizat ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkataan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami akan melihat kesaksian Tuhan, bahwa anak-anak akan mengalami mujizat. Berkati gembala kami terus Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Biarlah semua organ-organ tubuhnya Tuhan jamah. Tidak ada satu kuasa penyakit apapun bisa menyentuh gembala kami, ubu gembala kami. Berikan terus kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk membawa gereja ini makin hari semakin punya influence besar buat kota dan bangsa ini. Makasih Tuhan. Terima kasih. Lindungi keluarga semua. Jauhkan dari maut dan kecelakaan dan mara bahaya dan sakit kelemahan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu malam hari ini. Kami akan akhiri mesbah doa kami malam ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun sekali. Bapa, bangkat dua tangan-Mu malam ini. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan sama-sama amin. Terima kasih Bapak Ibu percaya mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita di lain waktu. Tuhan berkati kita semua.